Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang menganalisis pasar konsumen dan bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Salsa, yang kedua ada Marfan, yang ketiga ada Erina, yang keempat ada Fadil, yang kelima ada Irfan, yang keenam ada Zufar, dan yang terakhir ada saya sendiri, Devika Seviana. Oke, di sini sebelumnya apa sih perilaku konsumen itu? Nah, perilaku konsumen itu adalah pengkajian mengenai bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, atau membuat barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan ataupun keinginan mereka. Nah, perilaku pembelian konsumen itu dia dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu ada faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Irfan. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh yang pertama, faktor budaya. Budaya adalah penentu mendasar keinginan dan perilaku seseorang. Setiap budaya terdiri dari cabang budayaan yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosial ke anggota-anggota yang mereka lebih spesifik. Cabang kebudayaan meliputi kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Salsa. Selanjutnya ada faktor sosial. Faktor sosial itu yaitu kelompok referensi, keluarga, peran, dan mempengaruhi perilaku pembelian kita. Selanjutnya ada kelompok referensi, yaitu semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau kelompok keanggotaan atau tidak langsung terhadap sikap dan perilakunya. Beberapa keanggotaan tersebut adalah kelompok primer, di mana seseorang berinteraksi terus-menerus secara formal. Kelompok sekunder seperti agama, profesional, dan kelompok serikat kerja yang cenderung lebih formal ataupun membutuhkan interaksi yang tidak terus-menerus. Selanjutnya ada kelompok aspiratif, yaitu kelompok di mana seseorang itu ingin bergabung. Lalu kelompok disosiatif Selanjutnya itu ada kelompok disosiatif, yaitu kelompok yang menilai dan perilakunya tidak diterima oleh individu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fadil. Ya, untuk faktor sosial, klik Q. Mereka melihat masyarakat terdiri dari klik Q, kelompok-kelompok kecil di mana anggotanya sering berinteraksi. Anggota klik Q, kesamaan dan kedekatan mereka memfasilitaskan komunikasi yang efektif, tetapi juga mengisolasi klik Q dari ide-ide terbaru. Tantangannya adalah untuk menciptakan keterbukaan sehingga klik Q bertukar informasi dengan klik Q lain di dalam masyarakat. Yang kedua adalah keluarga. Organisasi pembelian konsumen yang paling penting dan anggota keluarga merupakan kelompok referensi utama yang paling berpengaruh. Ada 2 keluarga dalam kehidupan pembeli. Yang pertama, keluarga orientasi, terdiri dari orang tua dan saudara.
Dari orang tua, seseorang memperoleh orientasi terhadap agama, politik, ekonomi, serta pemahaman ambisi personal, harga diri, dan kasih sayang. Kedua, keluarga prokreasi, pengaruh yang lebih langsung pada perilaku pembelian setiap hari, yaitu suami, istri, dan anak-anak. Peran dan status. Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Orang-orang memiliki produk yang mencerminkan atau menyampaikan peran dan status mereka sebenarnya, atau status yang mereka inginkan di masyarakat. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Erina. Ya, selanjutnya faktor kepribadian. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi keputusan pembeli meliputi usia dan tahap dalam siklus kehidupan, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Pertama, usia dan tahap hidup kehidupan, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serangkaian sifat psikologis manusia yang mengarahkan pada tanggapan relatif, konsisten, dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan. Maksud perilaku pembelian mendeskripsikan kepribadian dalam hal seperti sifat kepercayaan diri, dominasi, otonomi, rasa hormat, keramahan, defensif, dan kemampuan adaptasi. Yang terakhir ada gaya hidup dan nilai. Pola hidup seseorang di dunia ini yang diungkapkan melalui aktivitas, ketertarikan, dan pendapat. Para pemasar mencari hubungan antara produk mereka dan kelompok gaya hidup. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Marfan. Proses psikologi utama atau kunci. Proses psikologi utama atau kunci terbagi menjadi 4, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, dan ingatan. Apa sih itu motivasi? Beberapa kebutuhan bersifat biogenik. Biogenik mereka yang muncul dari ketegangan psikologis seperti lapar, haus, atau ketidaknyamanan. Kebutuhan lain bersifat psikogenik. Mereka muncul dari ketegangan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan kepemilikan. Sebuah kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan itu meningkat hingga ke tingkat intensitas yang cukup mendorong kita bertindak. Sigmund Freud mengasumsikan kekuatan psikologi untuk membentuk perilaku orang kebanyakan dalam keadaan tidak sadar dan orang yang tidak dapat memahami motivasi mereka sepenuhnya. Abraham Maslow berusaha menjelaskan mengapa orang didorong oleh kebutuhan tertentu di waktu yang tertentu. Jawabannya adalah bahwa kebutuhan manusia disusun secara hierarkis dari yang paling mendesak hingga tidak mendesak, dari kebutuhan psikologis, sosial, penghargaan, dan kebutuhan akualitas diri. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Zufar. Untuk poin yang kedua adalah persepsi. Dalam pemasaran, persepsi lebih penting daripada realitas, karena mereka memengaruhi perilaku konsumen yang sebenarnya. Persepsi adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan mengartikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Pemasaran sensorik atau didefinisikan yang melibatkan perasaan konsumen dan memengaruhi persepsi, penilaian, dan perilaku mereka yang lebih abstrak. Kedua, pemasaran sensorik dapat digunakan untuk memengaruhi persepsi terhadap
atribut produk atau jasa tertentu. Orang yang mempunyai persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama dikarenakan oleh 3 proses, yaitu perhatian selektif merupakan menyaring sebagian rangsangan dalam sebuah proses. Distorsi selektif merupakan kecenderungan mengartikan informasi dengan cara yang sesuai dengan persepsi kita. Retensi selektif merupakan cenderung mengingatkan poin-poin yang baik mengenai sebuah produk yang kita sukai dalam melupakan poin-poin baik produk pesaing. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Salsa. Pada slide ini ada pembelajaran. Pembelajaran itu meliputi perubahan dalam perilaku kita yang muncul dari pengalaman. Pembelajaran percaya bahwa pembelajaran dihasilkan melalui interaksi dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan, dan penguatan. Teori pembelajaran mengajarkan para pemasar bahwa mereka dapat membangun permintaan untuk sebuah produk dengan mengaitkannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan isyarat yang memotivasi, dan memberikan penguatan yang positif. Selanjutnya ada emosi, yaitu sebuah merek dan produk mungkin membuat seorang konsumen merasa bangga, senang, atau percaya diri. Sebuah iklan mungkin menciptakan perasaan senang, jijik, atau heran. Lalu selanjutnya itu ada ingatan, yaitu psikolog kognitif membedakan antara ingatan jangka pendek yang penyimpanannya informasinya itu terbatas dan sementara dengan ingatan jangka panjang yang penyimpanannya itu informasi tidak terbatas dan lebih permanen. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Erina. Ya, kemudian ada proses pengembalian keputusan pembelian konsumen. Di sini ada pengenalan masalah. Proses yang dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Kemudian informasi dapat membedakan antara 2 tingkat keterlibatan dalam pencarian informasi. Para pemasar harus memahami jenis informasi apa yang harus dicari oleh konsumen. Kemudian evaluasi alternatif. Bagaimana konsumen memproses informasi merek yang kompetitif dan membuat penilaian nilai akhir. Ada beberapa proses maupun model yang paling baru melihat konsumen membentuk penilaian sebagian besar berdasarkan pada kesadaran dan rasional. Lalu keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek, konsep, dan bisa juga membentuk keinginan untuk membeli merek yang paling disukai. Dan yang terakhir, perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian konsumen mungkin mengalami disonansi karena menyadari fitur yang membingungkan atau mendengar hal-hal baik tentang merek lain dan akan mewaspadai informasi yang mendukung keputusannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fadil. Ya, pada slide ini adalah teori keputusan perilaku dan perilaku ekonomi. Konsumen tidak selalu memproses informasi atau membuat keputusan dengan disengaja dan rasional. Beberapa isu dalam 2 bidang utama. 1. Keputusan heuristik. Konsumen sering mengambil mental shortcuts disebut dengan heuristik atau aturan praktis dalam proses pengambilan keputusan. Framing keputusan adalah cara di mana pilihan ditampilkan dan dilihat oleh pembuat keputusan. Para peneliti menemukan bahwa konsumen menggunakan bentuk framing yang disebut dengan mental accounting ketika mereka menangani keuangan. Cara pengodean, pengkategorian, dan evaluasian hasil keuangan.
Oke, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Zufar. Apa itu pembelian organisasi? Banyak pemasar tidak menjual ke konsumen tetapi ke pembeli organisasi. Frederick E. Webster Jr. dan Yoram Wine mendefinisikan pembelian organisasi sebagai proses pembuatan keputusan di mana organisasi formal menetapkan kebutuhan produk dan jasa yang akan dibeli dan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih mereka maupun pemasakan alternatif. Pasar bisnis versus pasar konsumen terdiri dari semua organisasi yang memperoleh barang dan jasa yang digunakan oleh produk-produk dan layanan lain yang dijual, disewa, atau dipasok orang lain. Beberapa industri utama yang membentuk pasar bisnis adalah kedirgantaraan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, kimia, komputer, konstruksi, pertahanan, energi, pertambangan, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, utilitas publik, perbankan, keuangan, dan asuransi, distribusi, serta jasa. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Marfan. Situasi pembeli bisnis. Pembeli bisnis menghadapi banyak keputusan dan membuat pembelian berapa banyaknya tergantung pada kompleksitas masalah yang diselesaikan. 3 jenis situasi pembelian adalah pembelian kembali langsung, pembelian modifikasi, dan tugas baru. Yang pertama, Starek Rebui. Pembelian kembali langsung. 2. Modified Redum, pembelian kembali modifikasi. 3. Netex, tugas baru. Tahap dalam proses pembelian bisnis. Proses pembuatan keputusan pembelian bisnis meliputi 8 tahap yang disebut dengan WISPES. Yang pertama, pencarian pemasok. Yang kedua, mengajukan proposal. Ketiga, pemilihan pemasok. Yang keempat, spesifikasi pesanan rutin. Yang kelima, tinjauan performa. Yang keenam, manfaat koordinasi vertikal. Oke, baiklah teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami tentang menganalisis pasar konsumen dan bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.